Aku pernah berada di titik di mana mimpi terasa begitu dekat. Tapi setiap langkah justru seperti menjauhkan aku darinya. Perjalananku dimulai di sebuah tempat sederhana, sebuah LPK bernama Hadetama. Di sana aku pertama kali benar-benar belajar, bukan hanya tentang bahasa Jepang, tapi juga tentang arti bertahan. Aku datang dengan harapan besar, duduk di kelas bersama orang-orang dari berbagai latar belakang, membawa mimpi yang sama, pergi ke Jepang. Hari demi hari berlalu, penuh dengan hafalan, latihan, kegagalan kecil, dan harapan yang terus dipupuk. Sampai akhirnya satu persatu pencapaian mulai datang. Tapi ternyata lulus ujian bukan akhir dari perjuangan. Justru awal dari ujian yang sebenarnya. Aku pernah merasa gagal, pernah merasa gak cukup, pernah meragukan semua usaha yang udah aku lakuin. Mencaci diri sendiri, merasa hanya membuang waktu dan uang. Bahkan sempat mikir kayak, mungkin ini semua sia-sia. Tapi hidup tidak berhenti di satu kegagalan. Tidak juga di dua kegagalan. Di balik rasa kecewa, ada satu hal yang terus bertahan. Keinginan untuk tetap melangkah. Ini bukan cerita tentang jalan yang mulus. Ini adalah cerita tentang jatuh, tentang ragu, tentang kehilangan arah, dan tentang bagaimana aku memilih untuk bangkit lagi. Karena pada akhirnya, bukan soal seberapa sering kita gagal, tapi seberapa kuat kita bertahan untuk terus mencoba. Aku Rahman, selamat datang di Paina Kuru-Kuru. Aku memulai langkahku di Hadetama pada tanggal 30 Januari. Beberapa hari setelahnya, tepat di tanggal 3 Februari, aku resmi duduk di kelas, memulai perjalanan yang dulu hanya sebatas angan. Di ruangan itu, aku bertemu banyak orang, beragam usia, beragam latar belakang, tapi dengan tujuan yang sama, Jepang. Hari-hari di sana agak mudah, belajar bahasa baru, memahami budaya yang asing, dan beradaptasi dengan ritme yang tidak santai. Tapi aku bertahan, kita semua bertahan, sampai akhirnya pada 30 Juli, aku lulus JFT. Rasanya seperti satu pintu besar terbuka. Tanpa banyak jeda, keesokan harinya aku langsung mengambil SSW, Sukuhaku Perhotelan. Karena sejak awal, aku ingin bekerja di dunia hospitality. Dan ya aku lulus. Dan dengan penuh harapan, aku mencoba kesempatan pertama. Nihongo Check untuk pekerjaan di Hotel Hilton di Miyakojima, Okinawa. Aku percaya diri. Sampai akhirnya aku gagal. Kecewa? Jelas. Tapi aku masih mencoba lagi. Kesempatan kedua datang dari restoran ramen yang cukup terkenal di Nagoya, Sugakiya. Aku kembali mengikuti Nihongo Check. Kali ini ya gagal lagi. Bahkan sebelum sampai tahap wawancara, aku gagal lagi. Di titik itu, semua terasa berat. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Semua usaha, semua waktu, semua biaya, rasanya seperti gak ada artinya. Aku merasa tertinggal, merasa gak cukup baik. Tapi
Aku tidak benar-benar sendiri. Orang tuaku tetap ada, memberi dukungan tanpa banyak kata. Dan entah bagaimana, aku tetap melangkah. Meskipun pelan, meskipun ragu. Sampai akhirnya datang satu kesempatan lagi. Bukan di bidang yang aku impikan sejak awal. Bukan hospitality. Tapi sesuatu yang bahkan tidak pernah aku bayangkan. Doboku. Pekerjaan di bidang rel kereta api. Aku sempat ragu. Aku takut gagal lagi, takut mengecewakan lagi. Tapi kemudian aku ingat satu hal sederhana. Tujuanku dari awal adalah Jepang. Bukan sekedar pekerjaan tertentu di sana. Akhirnya, aku memilih untuk mencoba lagi. Aku belajar lebih giat, lebih serius, menyiapkan diri sebaik mungkin untuk mensetsu, untuk wawancara. Saat itu ada 3 perusahaan, Shimizuki Gyo, Itosu, dan Omori. Masing-masing perusahaan hanya mengambil 3 orang. Dan dari semua yang mencoba, aku menjadi salah satu dari 9 orang yang lulus. Dan yang membuat semuanya terasa lebih berarti, ke-9 orang ini adalah orang-orang yang dekat denganku. Kami berjuang bersama, dan akhirnya bisa melangkah ke arah yang sama. Setelah itu, ya perjuangan belum selesai. Aku harus mengejar SSW, Doboku. Aku belajar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Dan sampai akhirnya aku lulus. Hanya dalam 1 kali percobaan. Ya, dan 1 langkah lagi terasa semakin dekat. Dan sekarang, aku berada di fase menunggu COE turun. Ya, sambil terus belajar bahasa Jepang sendiri di rumah. Di tengah penantian itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang terus datang. Kapan berangkat? Katanya mau ke Jepang. Kok belum? Ya, aku hanya bisa tersenyum. Karena mereka mungkin yang gak melihat perjalanan panjang di balik semua ini. Dan aku tahu, ini belum selesai. Selagi menunggu hari itu datang, aku akan terus belajar. Terus mempersiapkan diri. Karena saat waktunya tiba, aku ingin benar-benar siap untuk hidup di sana. Bukan sekedar sampai di sana. Jibun wa 1月30日に晴玉っていうアペカに入りました。それで2月3日から授業が始まりました。クラスには、いろんな人がいて、年上の人もいれば卒業したばかりの人もいました。だから最初は、結構大変でしたけど、なんとか頑張って勉強していました。それで7月30日に、GFT に合格できました。はい。次の日にはすぐ SSW の宿泊分野に挑戦しました。でも、日本語チェックで落ちてしまいました。正直すごく悔しくて、自分に自信がなくなりました。その後もう一度チャレンジして、名古屋のスガキ屋にも応募しましたが、またダメでした。その時はもう無理かもしれないと思いました。
でもなんかね、家族がずっと応援してくれていて、もう少し頑張ってみようと思いました。はい。その後、新しい仕事新しい仕事のチャンスが来ました。なんかホテルではなく、はい、ホテルだけではなく、なんか鉄道の土木の仕事でした。なんかね、私は、少し迷いましたが、最初の目標は日本に行くことだったと思い出しました。それで、なんかこの道を選びました。そのからはしっかり勉強して、面接の準備もして、なんか無事に合格することができました。はい。で、なんかのいい友達もなんか一緒に合格して同じ場所に行けることになりました。本当に嬉しかったです。なんかその後、SSW の土木の試験にもなんか合格して、今は家で COA を待ちながらなんか日本語の勉強を続けています。うん。夢を叶えるのはなんか簡単ではないんですが、諦めなければなんかきっと道は引かれると思います。引かれる、いや、開けると思います。はい。心配してもまた頑張ればいいと思いますね。なんか皆さんもえっと自分の夢のために頑張ってください。はい。一緒に努力していきましょう。じゃあね。ななんかもし今さ、ちょっと疲れてるとか、もう無理かもって思ってるなら、無理に元気出さなくてもいい。でもさ、なんか、ここで全部やめちゃうのは、ちょっともったいないと思うんだよね。夢ってさ、なんか思ってるより全然簡単じゃないし、頑張っても、報われない時もあるよね。なんか何回も失敗して、なんで自分だけって思うこともあるよな。俺もそうだった。うまくいかなくて自分責めて、なんかもうダメだなって思ったこと何回もある。でもさ、それでも少しずつでも続けてたら、なんかちゃんと変わってくるんだよ。最初は全然見えなかった道が気づいたらちょっとずつ見えてくる。うん。はい。失敗ってさ、マジで辛いよな。自信なくなるし、なんか周りと比べてなんか落ち込むし、でもなんかその経験って絶対無駄じゃない。全部ちゃんと自分の力になってるからね。なんか音楽はちょっと思い出しました。なんだかね、誰だって失敗はするんだ、恥ずかしいことじゃない、この傷を無駄にしないで笑って歩ければいい。ーすごい。なんかね、今さ、なんか結果が出たなくてもいい、なんかね、周りより遅くてもいい、
で、なんか大事なのは、ちゃんと前に進もう。で、ちゃんと前に進もうと、なんかしていることだと思う。ね、もし、なんか本当にしんどい時は、ちょっと休んでもいい。でもさ、そのまま終わりにするんじゃなくて、なんかね、また少しずつでもいいから、ね、動き出してみてほしい。なんかね、未来なんかね、未来のことなんて、正直わからない。でもさ、今、ここで諦めたら、きっと後悔すると思う。ね。だからさ、もう少しだけ頑張ってみよう。ゆっくりでもいいし、なんか、遠回りでもいい。なんかね、遠回りながらでもいいから、なんか、続けよう。はい。お前なら絶対できるね。なんかね、えっと、はい。お前なら絶対できるって俺は思ってる。なんかね、今は信じられなくてもいいけど、なんかね、そのまま終わるようなやつじゃないだろ。一人じゃないからさ、一緒に頑張ろうぜ。なんか少しずつでもいいから前に進んでいこう。はい。はあ、なあ皆さんがね、もう終わりそうだ。はい。なんかまあ最後まで来てくれてありがとう。はい。じゃあね、頑張ろうぜ。